Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan yaitu gerak melingkar dan gravitasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Steran Delondoro, NIM 22013084, kelas 1A TKJJ. Pendahuluan, gerak melingkar atau gerak sirkuler, bahasa Inggris circular motion, adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan bentuk lingkaran. Pembahasan. Gerak melingkar dengan kecepatan yang berubah. Jika perubahan percepatan searah dengan kecepatan, maka kecepatannya akan meningkat. Jika perubahan percepatannya berlawan arah dengan kecepatan, maka kecepatan menurun. Pada GMBB, benda yang mengalami percepatan sentripetal dan percepatan tangensial berdasarkan gambar yang di atas bisa diketahui bahwa percepatan sentripetal dan percepatan tangensial saling tegak lurus. Sedangkan arah percepatan total terhadap arah radial, yaitu 0, dapat dihitung dengan perbandingan tangen. Semua benda bergerak melingkar selalu memiliki percepatan sentripetal, tetapi belum tentu memiliki percepatan tangensial. Percepatan tangensial hanya dimiliki bila benda bergerak melingkar dan mengalami perubahan kelajuan linear. Benda yang bergerak melingkar dengan kelajuan linear tetapi hanya memiliki percepatan sentripetal, tetapi tidak mempunyai percepatan tangensial. Gaya gravitasi. Permasalahan di atas telah dikaji oleh Sir Isaac Newton pada abad 16 Masehi. Newton mengemukakan bahwa ternyata ada suatu gaya pada suatu jarak yang memungkinkan dua benda atau lebih untuk berinteraksi. Istilah tersebut oleh Michael Faraday pada abad 18 diubah menjadi istilah medan. Adapun pengertian medan adalah tempat di sekitar suatu besaran fisik yang masih dipengaruhi oleh besaran tersebut dalam suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, gaya gravitasi akan bekerja pada masa suatu benda yang masih berada dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi sudah dapat diabaikan, maka sebuah benda yang berada di sekitar besaran benda tersebut tidak dapat dipengaruhi. Dengan demikian, dapatlah kamu pahami mengapa daun yang masanya lebih kecil dibanding bulan yang masanya jauh lebih besar dapat ditarik bumi. Akhirnya, setelah bertele-tele dan terseok-seok, ketika tiba pada inti pembahasan panjang lebar ini, Newton pun mencetuskan hukum gravitasi universal dan mengumumkannya pada tahun 1687.
hukum yang sangat terkenal dan berlaku baik di Indonesia, Amerika atau Afrika, bahkan seluruh penjuru alam semesta. Hukum gravitasi universal itu berbunyi demikian: semua benda di alam semesta menarik semua benda lain dengan gaya sebanding dengan hasil kali massa benda-benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara benda tersebut. Kesimpulan: 1. Suatu benda yang bergerak melingkar memiliki dua gerakan, yaitu gerak sentripetal dan tangensial. 2. Penyebab benda bergerak melingkar adalah adanya gaya sentripetal yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. 3. Hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linier adalah V sama dengan R. Gaya gravitasi atau gaya tarik menarik dapat berlaku secara universal dan sebanding oleh massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda sebelum mencetuskan hukum gravitasi universal. Newton telah melakukan perhitungan untuk menentukan besar gaya gravitasi yang diberikan bumi pada bulan, sebagaimana besar gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda-benda di permukaan bumi. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Terima kasih.